Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ngobrol ringan. Jadi memasuki akhir tahun dan akan menjelang tahun baru 2024. Ada dua, artinya nomor satu, Liga Inggris akan memasuki paruh kedua ya, setengah kedua dari musim 2023-2024. Dan artinya yang kedua adalah bursa transfer musim dingin dimulai di bulan Januari nanti ya, kurang lebih akan sebulan. Jadi tim ini bisa melakukan kegiatan di bursa transfer, melepas pemain, menjual ataupun juga meminjamkan. Di sisi lain juga bisa mentransfer, membeli pemain ya, mengontrak pemain atau juga meminjam. Nah, Manchester United sendiri, Ineos dikabarkan akan langsung berperan ya, artinya Ineos akan memiliki suara dalam tanda kutip. Jadi segala kegiatan di bursa transfer musim dingin, melepas pemain ataupun mendatangkan, Ineos akan terlibat di sana. Untuk Manchester United sendiri, menurut gua di bursa transfer musim dingin nanti ini tidak akan bebas-bebas banget, sama seperti musim lalu ya, artinya di bursa transfer musim lalu, bursa transfer musim dingin musim lalu, di mana ada banyak keterbatasan, ada banyak kesempitan bagi Manchester United. Manchester United tidak akan leluasa menurut gua, terutama untuk mentransfer, mendatangkan pemain. Kenapa? Faktor nomor satu, financial fair play, di mana Manchester United terlalu tinggi ya, mengeluarkan budget di musim panas, dan ini memiliki imbas kalau di musim dingin nanti Manchester United ya tidak bisa terlalu leluasa. Namun bisa jadi situasi ini agak terbuka sedikit, karena Manchester United di musim dingin nanti, di bursa musim dingin maksud gue ya, akan melakukan kegiatan melepas pemain. Satu pemain sudah pasti lepas secara pinjaman, yaitu adalah Donny van de Beek. Sementara pemain lain, Jadon Sancho, menurut gue peluangnya juga bisa memungkinkan lah untuk Jadon Sancho ini cabut di bulan Januari, apakah dengan pinjaman ataupun dengan transfer langsung. Dan mungkin lagi seorang Anthony Martial, walaupun untuk Anthony Martial gue tidak begitu yakin. Nah, balik lagi, bursa transfer musim dingin nanti sebenarnya ya pastinya fans juga punya pengharapan, punya keinginan kalau Manchester United bisa memperbaiki skuadnya, bisa mendatangkan pemain baru. Gua secara dengan amatiran pun juga demikian. Disebutkan di salah satu artikel The Athletic kalau maksimal Manchester United ini hanya bisa melakukan 2 kegiatan peminjaman. Jadi bukan transfer secara permanen ya, tapi secara peminjaman. Walaupun ya menurut gue sekali lagi, mudah-mudahan ada celah Manchester United bisa mendatangkan pemain. Di salah satu konten di Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United ini ada 2 posisi yang difokuskan untuk didatangkan ya. Nomor 1 adalah penyerang, nomor 2 adalah center back. Nah, gua kali ini ingin ngobrol ringan. Seandainya Manchester United bisa mendatangkan di bulan Januari nanti, gua ingin melihat ada 3 posisi ya, di mana atau 3 posisi 3 pemain juga, di mana gua juga memperhatikan value ataupun nilai dari pemain yang akan gua sebutkan. Karena tentu saja gua bisa secara bebas mengatakan mendatangkan mungkin Kylian Mbappe ya kan, ataupun juga pemain lain yang harganya tinggi, Achraf Hakimi contohnya. Tapi kan itu tidak mungkin, itu menurut gue lebih ke asal-asalan ya, karena harganya tinggi, Manchester United punya keterbatasan. Jadi gue juga dalam melihat 3 pemain ini di 3 posisi, yaitu juga dari valuasinya jangan terlalu tinggi, sehingga ya mungkin sedikit lebih mungkin lah, katakanlah demikian ya, untuk Manchester United mendatangkan 3 posisi. Gue akan lihat pertama adalah center back ya, center back. Menurut gue ini Manchester United kalau memungkinkan ya, dari financial fair play dan lain-lain, untuk mendatangkan center back, yaitu adalah Jean-Claire Todibo.
Pemain Nice, 23 tahun, 35 juta valuasinya. Kenapa? Ada dua alasan. Nomor satu, Manchester United di bursa musim panas nanti ya, kemungkinan besar akan kehilangan center back. Entah itu Victor Lindelof ataupun juga Rafael Varane akan lepas. Manchester United di sisi lain juga ketersediaan pemain untuk center back ini fluktuatif, tidak stabil. Dan Manchester United juga butuh menambah amunisi kualitas di posisi center back. Jadi untuk saat ini ada ketidakpastian ya, inkonsistensi penampilan, ketersediaan juga, dan jangka menengah ataupun jangka panjang akan lepas di sana. Sehingga menurut gua Manchester United kalau bisa mendatangkan center back, dan gua harapkan Jean-Claire Todibo. Kenapa Jean-Claire Todibo sudah disebut-sebut namanya dari musim panas kemarin, bursa musim panas kemarin, dan jangan lupa Jean-Claire Todibo juga diincar kabarnya kan oleh Tottenham Hotspur. Jadi ada saingan bagi Manchester United. Gua harapkan Manchester United kalau memungkinkan bisa bergerak cepat di sana untuk mendatangkan Jean-Claire Todibo, diamankan karena ini penting di 3 periode ya, artinya periode jangka pendek bisa langsung dimainkan, jangka sedang dan juga jangka panjang, karena ya pemain ini bisa diproyeksi untuk lebih panjang lagi melihat usianya juga masih relatif muda, Jean-Claire Todibo. Dan di posisi nomor 2 gua melihat ya, sering gua sebutkan juga, Manchester United harus mendatangkan striker nih di musim dingin nanti, karena hanya mengandalkan Rasmus Højlund saja menurut gua jauh dari ideal ya. Dan Anthony Martial juga tidak bisa diandalkan. Apakah itu sebagai pemain rotasi atau pemain pemberi kompetisi dari seorang Rasmus Højlund? Menurut gua kapasitasnya ya enggak lah ya kalau Anthony Martial. Lalu gue juga sempat berpikir terus siapa dong ya? Apakah akan mendatangkan striker premium di bulan Januari? Menurut gue ini juga tidak ideal. Kenapa? Karena jangan lupa Manchester United ini proyeksi jangka menengah dan jangka panjangnya ada pada seorang Rasmus Højlund. Mendatangkan pemain yang hanya akan menjadi tembok ya dari Rasmus Højlund dengan mendatangkan striker premium, menurut gue ini juga bukan langkah bijak, karena akan menghalangi justru perkembangan dari Rasmus Højlund sebagai ya proyeksi penyerang utama dari Manchester United. Mendatangkan pemain seperti Harry Kane ataupun juga bahkan Santiago Thomas Gimenez ya, salah satu mesin gol di Eredivisie, ataupun juga Guirassy, bahkan gue juga berpikir ini bisa jadi akan menghalangi perkembangan dari seorang Rasmus Højlund. Jadi betul-betul harus dilihat juga dari faktor tersebut. Nah, oleh karena itu di bulan Januari gue melihat mungkin ada baiknya Manchester United mendatangkan striker senior ya, yang punya kemampuan bagus di lini depan, punya karakter, punya pengalaman. Di sisi lain juga ya bisa dikontrak dalam jangka waktu yang pendek, mungkin hanya 1 musim atau bahkan hanya setengah musim. Tujuannya apa? Tentu saja harapannya di musim panas nanti Manchester United bisa mendatangkan juga striker lain yang mungkin dari sisi usia mendekati Rasmus Højlund, harga bisa jadi lebih tinggi. Oh ya, harga juga penting. Diharapkan di bulan Januari kalau mendatangkan striker juga tentu saja harga tidak terlalu tinggi, sehingga di bursa musim panas nanti Manchester United bisa lebih leluasa. Nah, siapa striker yang kurang lebih seperti itu ya? Gua melihat ini nih, Eric Maxim Choupo-Moting, pemain berusia 34 tahun yang saat ini memperkuat Bayern Munchen. Valuasinya kalau gue lihat di SofaScore ini kurang lebih ada di angka 3,1. Yes, gue tahu Eric Maxim Choupo-Moting ini bukan striker premium sekali lagi ya. Mungkin jika dibandingkan dengan nama-nama seperti Lautaro Martinez, Harry Kane, Osimhen tidak ada di sana ya, bukan termasuk di seperti itu. Tapi gue menilai Choupo-Moting dia punya kualitas, dia punya pengalaman, dia juga tidak akan menjadi penghalang atau ya menempatkan
Rasmus Højlund ini di bawah bayang-bayangnya, peluang tersebut enggak kayaknya ya, sehingga menurut gue ya ini bisa jadi ya solusi untuk menambah kuantitas dan juga menambah sedikit kualitas di lini depan Manchester United. Choupo-Moting sendiri ya bisa dilihat ya, dia punya pengalaman bermain di beberapa klub termasuk juga di PSG dan juga Bayern Munchen. Dan dia pernah juga bermain di Stoke di Premier League ya, bersama dengan Stoke. Ya menurut gue sekali lagi ini bukan pemain yang premium yang kayak tadi lah, kayak siapa namanya, Harry Kane, Osimhen, Lautaro Martinez, Santiago Thomas Gimenez, atau bahkan Kylian Mbappe, ya kan. Enggak, dia bukan levelnya di situ, tapi itu tadi ya, untuk bisa juga memberikan, gue nggak pengen bilang bimbingan ya kepada Rasmus Højlund, tapi paling tidak dia bisa membagi lah beban untuk mencetak gol di lini depan Manchester United. Dan menurut gue dua posisi center back dan juga striker ini, dua posisi inilah yang mungkin lebih lebih Manchester United butuhkan di bursa transfer Januari nanti. Namun demikian, gue juga melihat ada satu posisi lain ini. Posisi ini gue lihat karena ya Manchester United punya kemungkinan besar akan melepas seorang Jadon Sancho kan di bulan Januari nanti, sehingga Manchester United butuh juga mendatangkan pemain sayap nih, utamanya di kanan, karena kalau di kiri gue melihat udah ada Garnacho, sudah ada Rashford, di mana Rashford dan juga Garnacho bisa dimainkan di kanan juga. Sementara di kanan gue melihat ada Facundo Pellistri, ada Anthony, tapi ada baiknya juga kalau Manchester United bisa mendatangkan satu pemain lain untuk posisi terutamanya di lini kanan. Dan gue melihat ini ya, pemain Feyenoord, Calvin Stengs, pemain Belanda ini berusia 25 tahun. Dia ini kakinya kidal, kaki tumpuannya adalah di kiri, harga sekitar 16. Dan ini kalau gue bandingkan dengan Jadon Sancho, gue pakai SofaScore ya, bisa dilihat Calvin Stengs ini punya beberapa keunggulan dibanding dengan seorang Jadon Sancho, termasuk juga sisi defensif, sisi taktikal, dan juga sisi creativity. Jadi menurut gue ya dia dari sisi statistik sekali lagi lebih baik daripada Jadon Sancho. Dan dia juga punya pengalaman ya, bermain di kompetisi luar Eredivisie. Dia di AZ Alkmaar, dia pernah ke Nice juga, dan sekarang bermain di Feyenoord. Jadi 3 pemain itulah yang gue lihat, dan 3 posisi itu juga ya, kalau seandainya memang Manchester United di bulan Januari membuka peluang dan ada peluang untuk bisa mendatangkan pemain, ya 3 pemain itu di 3 posisi yang berbeda. Di sisi lain gue juga sekali lagi gue tekankan, dalam mencari pemain itu gue juga mempertimbangkan bagaimana valuasi dan juga harga. Tujuannya ya supaya Manchester United tidak terlalu terbebani, sehingga di bulan atau di musim panas nanti Manchester United bisa lebih fleksibel untuk mendatangkan pemain yang mungkin pemain yang lebih premium, mungkin di lini tengah ataupun juga lini lainnya lagi. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.